Anda kembali menyaksikan Fokus on Infra Spesial Mudik 2023, Mudik Aman Berkesan dengan Transportasi Udara 2023. Dan kita masih akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Bapak Puteka Cahyadi, serta pengamat transportasi Bapak Alvin Lee, dan juga Ketua Umum Inaka, Bapak Denon Prawiratmaja yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak masih bergabung bersama kami Bapak-Bapak. Nah, jika tadi sudah di segmen pertama kita berbicara mengenai tren peningkatan yang cukup signifikan dalam penggunaan transportasi moda udara dalam pemudik, terutama di tahun ini, saya akan kembali bertanya ke Pak Putu. Sejauh ini bagaimana koordinasi dengan maskapai serta pengelola bandara dalam meningkatkan layanan mudik di 2023, terutama yang kita ketahui juga mengantisipasi nih Pak, kekhawatiran lonjakan kasus COVID varian baru di masa kepadatan tinggi arus mudik lebaran yang juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Alvin. Silahkan Pak Putu. Baik, terima kasih. Jadi memang kami ingin menyampaikan kami sudah melakukan persiapan itu jauh-jauh hari ya. Karena kita memang melihat bahwa trafiknya ini luar biasa, peningkatannya dibandingkan tahun lalu, bahkan mendekati trafik kita di tahun 2019 ya. Jadi tentu teman-teman kita dari penyelenggara bandara yang kita memang intens betul berkomunikasi. Ya, kalau saat ini kita pantau di 51 bandara, tentu dari 51 itu sebagian besar bandara yang dikelola oleh BUMN, kemudian ada bandara yang juga oleh teman-teman Kemenhub. Dari kolaborasi itu kita juga mengajak teman-teman maskapai ya, karena penerapan protokol kesehatan ini kita mulai dari proses di pre-flight ya, kita sebut ya, dari saat penumpang sudah di bandara, masuk ke dalam bandara, bagaimana mereka juga tetap dalam sekarang masa di mana era dari pandemi menuju endemi ini kita jaga bersama. Jadi mereka masuk ke bandara, proses check-in-nya mereka menunjukkan bahwa mereka sudah komplit ya sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Jadi kita juga masih mengingatkan pemakaian masker ya. Kemudian juga nanti masuk ke dalam pesawat juga sama ya, di dalam pesawat di non-al yang sama. Jadi proses menata protokol kesehatan ini menjadi hal yang penting di luar aspek kita bicara masalah pemenuhan keamanan dan keselamatan penerbangan. Jadi tentu poin penting ya, apalagi ini juga sekaligus menjadi momentum, kalau boleh kami sampaikan, nanti mungkin Pak Denon juga bisa ini momentum kita untuk memulihkan penerbangan nasional kita. Jadi sudah 2 tahun lebih kita sangat terpuruk, semua sangat terdampak. Sekarang relaksasi mobilitas ini juga sangat baik ya, diberikan ruang oleh pemerintah, dan tentu pemenuhan protokol kesehatan tadi kita jaga. Jadi seluruh instrumen atau prosedur atau peralatan yang memang digunakan untuk protokol kesehatan itu kita pastikan penyelenggara bandara menyiapkan. Dan tentu ini sudah sangat berjalan ya di semua bandara kami, dan kami memperhatikan itu. Jadi protokol kesehatan yang tetap dijaga karena inilah momentumnya untuk kembalinya transportasi udara ya Pak ya, setelah memang tadi sudah Anda sebutkan 2 tahun belakangan ini sudah terpuruk. Ini saatnya untuk mudik menggunakan transportasi moda udara. Baik. Nah, menambahkan Pak Denon, silakan Pak Denon, seperti apa sebenarnya aturan naik pesawat di masa PPKM yang juga sudah dicabut? Silakan Pak. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada PPKM yang sudah dicabut resmi oleh Bapak Presiden tanggal 30 Desember 2022, tentu ini memudahkan para penumpang yang ingin melakukan kegiatan mudik ya. Namun masih tetap diberlakukan protokol kesehatan sesuai dengan SE Dirjen nomor 24, di mana setiap penumpang masih diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan di dalam pesawat menggunakan masker. Tentu ini membantu kenyamanan para penumpang, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya pikir ini tujuannya adalah untuk bisa melakukan pemulihan atau recovery, di mana sepanjang 2 tahun belakangan pada saat COVID, maskapai menghadapi kesulitan karena minimnya kegiatan penumpang. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tahun kebangkitan bagi maskapai untuk bisa kembali pulih.
Baik Pak Denon, saya akan beralih kembali ke Pak Alvin. Pak Alvin dengan tadi menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Putu dan juga Pak Denon. Jadi memang ada tren kenaikan jumlah pemudik dari tahun ke tahun yang memang sektor transportasi udara ini sudah rasa-rasa cukup andal dan kualitasnya terus meningkat. Seperti apa sebenarnya kualitas dari transportasi moda udara dalam hal pemudik terutama di tahun ini, kesiapannya seperti apa dan apa pula yang perlu menjadi fokus utama pemerintah dalam mengantisipasi jumlah pemudik yang membludak di sektor transportasi udara dengan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Denon dan Pak Putu, protokol kesehatan harus tetap dijaga. Silakan Pak Alvin. Baik Mbak, jadi saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang setiap tahun tanpa ragu selalu menyelenggarakan posko mudik, walaupun pada saat pandemi pun ada posko mudik nasional. Dan tahun ini juga persiapannya sudah jauh hari tertata baik untuk fasilitas transportasi udara, tidak hanya airlines atau maskapai penerbangan, tapi juga bandara-bandara ini juga diingatkan untuk memfungsikan kembali atau memulihkan fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang selama pandemi kemarin ini sempat dikurangi. Misalnya sebagian listriknya itu untuk pencahayaan dikurangi, AC dikurangi, ini sekarang sudah diingatkan untuk diaktifkan kembali 100%. Mengingat bahwa tahun lalu juga sudah dilakukan peningkatan atau kenaikan retribusi bandara atau PJP 2U. Nah, menghadapi jumlah pengguna jasa penerbangan yang meningkat pada saat mudik ini, tentunya fasilitas-fasilitas ini harus 100% berfungsi. Dalam dari aspek penyelenggara penerbangan, yaitu airline sendiri, biasanya menjelang mudik ini juga ditingkatkan yang kita biasa sebut sebagai rem check atau uji petik, ya. Secara random, di mana tidak hanya pesawatnya yang diperiksa, tapi juga awak pesawatnya, apakah lisensi mereka ini juga masih valid, kemudian kondisi kesehatan mereka, dan yang ingin saya titipkan kepada Pak Putu di sini, dalam 1 bulan terakhir ini sudah ada 3 kejadian pesawat itu ada mengalami gangguan penyejuk udara atau AC. Ini tidak hanya maskapai swasta, tapi juga maskapai BUMN juga ternyata. Ini disebabkan bukan karena internal airline saja, tapi di dunia ini sekarang sedang terjadi kelangkaan suku cadang. Karena selama pandemi ini banyak pesawat yang diistirahatkan, sekarang ketika mulai bangkit, di seluruh dunia pesawat-pesawat yang diistirahatkan ini secara bersamaan membutuhkan suku cadang. Nah, yang kami titipkan adalah mohon inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ini memberikan perhatian ekstra terhadap kondisi-kondisi pesawat, terutama yang sudah lama diistirahatkan ini diaktifkan kembali. Demikian. Baik Pak Alvin, terima kasih banyak. Pak Putu silakan Pak, mungkin tanggapannya seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alvin, silakan. Ya, terima kasih Pak Alvin. Nah, tentu itu bagian dari upaya kita yang pasti untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan tentu kenyamanan kepada masyarakat. Dan kita memang di tahun ini menyiagakan 412 pesawat dari 13 maskapai nasional kita yang melayani penerbangan untuk penumpang di dalam negeri. Nah, tentu jumlah frekuensi pemeriksaan atau rem inspection ini sudah kita tambah, ya jumlahnya ya, rekan-rekan kami dari Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat, ya kita ada inspektur penerbangan di sana, bidang perawatan pesawat, bidang operasi pesawat udara, mereka mengkolaborasikan ini, dan tentu jumlah yang tadi disampaikan menjadi angka yang kita kawal terus ya. Tidak boleh bertambah, tentu kita harus jaga betul ini aspek pemenuhannya, sehingga masyarakat betul-betul ya melihat
moda transportasi udara menekankan sesuatu yang moda yang paling berkualitas gitu. Nah, ini yang kita jaga betul pelaksanaannya, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah melakukan ramcek 83% dari seluruh moda dari armada itu. Jadi 83% itu ada pesawat yang lebih dari 1 kali kita inspeksi ya, karena kita menyebar personil hampir di semua bandar udara ya, karena pesawat berotasi di semua bandara dan mereka melakukan pemeriksaan. Nah, tentu salah satu poin ataupun item yang kita cek adalah yang disampaikan tadi oleh Pak Alvin ya, yang kita jaga betul ini supaya memberikan kenyamanan ya. Lagi-lagi di oleh aspek safety, ada aspek kenyamanan yang harus kita betul-betul perhatikan. Dan alhamdulillah tentu sampai dengan hari ini di hari H-4 pelaksanaan posko ya, karena kita sudah mulai di tanggal 14, seluruh pesawat dalam kondisi baik dan laik ya udara, dan kita confirm untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, sudah dilakukan 83% ramcek ya Pak ya, seperti yang tadi sudah disampaikan dalam menyambut mudik pada tahun 2023 ini untuk transportasi moda udara. Baik, perbincangannya semakin menarik, namun kita harus lanjutkan kembali. Fokus on Infra Spesial Mudik 2023, mudik aman berkesan dengan transportasi moda udara 2023. Kita akan membahas antisipasi cuaca ekstrim bagi para pemudik jalur udara dan hal lainnya. Nantikan diskusinya saat lagi.